apa dengan hati kita? Kalau hati kita tidak tersentuh, kita lupa biasa saja. Kita kufur sama Allah biasa saja. Kita lupa, tidak pernah mengakui keberadaan sifat Allah yang ada dititipkan di dalam diri kita. Kita biasa saja. Lepas sholatnya biasa. Hati-hati, periksa diri, periksa hati. Kemungkinan hati kita sedang mati. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dengar orang berzikir, tidak ada rasa bergetar dalam hati, tidak ada rasa rindu. Maka yang kita rindukan, yang sesungguhnya di alam dunia ini, rindu kepada yang menciptakan kita, rindu kepada Rasulullah yang selalu mendampingi kita. Tapi sekarang serba terbalik. Rindu dunianya, rindu istrinya, rindu suaminya, rindu anaknya, rindu kekayaannya. Ya Allah, bagaimana kita mau menempuh jalan menuju kepada yang Maha Suci? Itu nyata, sudah tidak bisa dibantah. Napas dilepas sudah tidak ada yang namanya manusia. Dikatakan ya jisim atau mayat. Makanya jangan sombong. Jadi manusia, jadi hamba Allah itu yang tawadhu, bukan rendah diri. Yang benar rendah hati. Yang besar itu Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ikutilah ilmu padi nih. Makin merunduk, semakin berisi, semakin hilang pengakuan di diri, gitu loh. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Kalau tidak saya, mungkin mereka tidak. Kalau tidak saya, jadi dirinya diakui. Maka saya ulangi lagi tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak mempunyai hak mempunyai badan kita ini. Karena di dalam rahim ibu, saya ulangi lagi, Allah yang membentuk selama 4 bulan. Allah menyempurnakan bentuk manusia. Setelah itu Allah meniupkan ruh ciptaannya. Akhirnya si jabang bayi, anak tadi bercahaya. Dilahirkan ke dunia, disempurnakan dengan 7 sifatnya Allah Ta'ala ini, yang maha hidup, yang maha mengetahui ilmu, melihat, mendengar, berucap, berkalam, dan mempunyai kodrat irodat. Kan seperti itu. Kenapa kita baru mempunyai titel Profesor Doktor LCMA sudah sombong? Maka kalau tidur sudah diambil ilmunya. Ilmu itu kan ingat. Kalau tidak ingat, tidak mempunyai ilmu. Bapak Ibu adik-adik bisa menjawab pertanyaan saya. 1 tambah 1 pasti bisa menjawab. Kan seperti itu. Berarti ingat ilmunya. Tapi kalau Bapak Ibu tidur, bisalah menjawab pertanyaan saya. Orang tidur bisa ditanyai? Tidak bisa. Itulah kebesarannya Allah. Allahu Akbar. Ilmu diambil, hilang sudah. Yang bertahun-tahun dibanggakan. Kenapa kita tidak berpikir? Sombong. Belajar ilmu agama karena tidak belajar dengan sempurna, karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menghina orang, tidak bisa baca Quran, direndahkan. Sudah saya katakan, amalia kita setinggi langit akan hancur ketika kita merendahkan seseorang itu dalam sekejap. Hancur lebur badan nilainya. Maka mulai sekarang tolong saling menghargai sesama manusia. Belajar agama itu harus memunculkan sifatnya Rasulullah yang maha bijaksana,
yang pengasih dan penyayang, yang bisa menghargai, saling toleransi. Belajar agama tapi sifatnya jauh daripada yang diajarkan Rasulullah, ya kita harusnya malu. Mengaku sebagai umat Rasulullah, 4 sifat tidak bisa memakai. Sifat yang pertama, jujur kepada Allah. Kalau kita jujur, kita bisa berjalan karena Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Berarti kita tidak jujur. Kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berjalan karena daya hidup Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Kalau tidak bersyukur berarti yang jelas kufur. Kalau kufur berarti lupa kepada Allah. Kalau lupa berarti banyak pikiran yang menuju ke dunia, yang menjerumuskan manusia agar lupa kepada Sang Pencipta, Zat yang Maha Suci. Berarti sia-sia hidup kita, dijerumuskan dengan syaitan. Dipanjangkan angannya kita. Hidup disuruh berencana. Nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Oh, besok gak bisa menjamin hidupnya sendiri kok. Kok jauhnya itu loh. Sekarang detik ini belajarlah bersyukur. Nah, diisi keluar masuk. Dengan keluar masuk kita bisa sehat, alhamdulillah. Kita bisa duduk bersama, kita bisa saling belajar di majelis. Karena apa? Daya hayat yang dititipkan Allah kepada diri kita melalui ruh yang dikatakan Nur Muhammad batin. Dari yang kecil-kecil aja kita tidak bersyukur. Dari kecil-kecil kita tidak mau belajar jujur. Kenapa kita? Ada apa dengan hati kita? Kalau hati kita tidak tersentuh, kita lupa biasa saja. Kita kufur sama Allah biasa saja. Kita lupa tidak pernah mengakui keberadaan sifat Allah yang ada dititipkan di dalam diri kita. Kita biasa saja. Lepas sholatnya biasa. Hati-hati, periksa diri, periksa hati. Kemungkinan hati kita sedang mati. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dengar orang berzikir, tidak ada rasa bergetar dalam hati, tidak ada rasa rindu. Maka yang kita rindukan, yang sesungguhnya di alam dunia ini, rindu kepada yang menciptakan kita, rindu kepada Rasulullah yang selalu mendampingi kita. Tapi sekarang serba terbalik. Rindu dunianya, rindu istrinya, rindu suaminya, rindu anaknya, rindu kekayaannya. Ya Allah, bagaimana kita mau menempuh jalan menuju kepada yang Maha Suci? Ini sudah jadi sakti, jadi saksi ya Bapak Ibu adik-adik, bahwa saya sudah menyampaikan amanah. Nanti kita sesama di alam kubur, Bapak Ibu menyaksikan saya sudah mengingatkan setiap ada majelis. Mengingatkan apa? Untuk kembali ingat kepada Allah, untuk kembali mencari jalan keselamatan dunia akhirat, untuk kembali menjadi umat Rasulullah yang sebenar-benarnya. Sering saya katakan, banyak orang mengaku sebagai umat Rasulullah yang dicontoh sunnah zahirnya, itu bagus. Sunnah zahir itu dicontoh bajunya, dicontoh jenggotnya, itu bagus. Tapi ada yang paling penting, 4 sifat di dalam kehidupan. Mengaku umat Rasulullah masih bisa membenci sesama umat Islam itu sendiri. Kalau tidak sama, tidak golonganku.
kalau tidak sama dengan golonganku, maka tidak akan selamat. Mulai surga itu panitianya apa? Dia itu. Kalau jadi umat Rasulullah, belajarlah memakai sifat 4. Sidik, amanah, tabligh, wa sidik artinya jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada manusia, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa benar adanya kita ini merupakan wujud dari kebesaran zat, sifat, af'al dan zatnya. Jangan mengakui lagi. Sepakat ya Bapak Ibu adik-adik? Jangan menyombongkan diri di dunianya Allah, di hadapannya Allah. Cintailah Rasulullah yang sudah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Peganglah Al-Quran dan hadis yang sudah Allah turunkan, yang sudah dijadikan suri tauladan, uswatun hasanah di dalam dunia ini. Sudah diberi contoh ini nah. Kalau tidak dicontoh ya, diberi contoh yang nyata konkret, yang maha sempurna, hakikat Nur Muhammad, junjungan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang maha pengasih, maha penyayang. Kenapa kita umat ini kok sekarang saling membenci, saling menyalahkan? Perlu dikoreksi lagi. Kembalilah ke ajaran yang benar, ke ajaran Rasulullah. Tauhid luruskan. Maka itu penting untuk belajar ilmu kenal diri, agar kita bersyariat, agar kita beramal ibadah, tidak mengakui lagi bahwa itu ibadah kita, itu ibadah Allah, karena tidak bisa berdiri dengan betul tanpa ada ruh yang ada di dalam diri. Bagaimana Ibu? Bapak adik-adik setuju? Setuju ya? Kalau tidak setuju nanti bisa dicoba berdiri tanpa ruh, kira-kira bisa enggak? Maka dikatakan qiyamuhu binafsi. Nah, kita harusnya yaitu loh, banyak tafakur. Belajar agama itu untuk mendapat keselamatan, bukan untuk menjelekkan orang, bukan untuk merendahkan orang. Menebar kasih sayang, menebar keselamatan. Makanya kalau sudah menjadi murid, kalau ditanya orang apa pelajaran di perguruan kita mengajarkan ilmu tauhid, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah, mengenal sebenar-benarnya diri agar bisa mengenal zat dan sifat yang Allah titipkan di dalam diri kita.